Ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialami saat ia masih muda. Dan luka itu pun terjadi pada saat perkawinan. Jadi kalau luka itu nggak dibereskan, luka itu akan terus-menerus dibawa dan akhirnya menjadi sumber konflik. Dan akhirnya menjadi sumber ketidakbahagiaan. Saya sedih sekali pada saat mendengar kemarin sharing seorang imam, calon ini mau menikah, sudah penyelidikan kanonik, sudah beres MRT, tinggal nunggu hari perkawinannya. Tiba-tiba diskusi keluarga, ada yang membuat tersinggung. Lalu karena tersinggung, seluruh keluarga laki-laki pergi. Dan akhirnya perkawinan itu batal. Karena apa? Terluka. Jadi bisa terjadi karena luka. Saya kemarin Palembang ada Indonesian Youth Day. Saya ngasih di sana. Dan ada 1.500 anak muda kumpul di Palembang. Yang menjadi keprihatinan saya adalah apa? Banyak anak-anak yang terluka karena di dalam keluarga. Khususnya banyak anak yang terluka, maaf ya bapak-bapak, oleh figur ayah. Mereka tidak punya relasi intim dengan ayahnya. Enggak. Mereka berkata, Romo, ayah itu pendiam. Gak ngomong, gak komen, diem aja. Saya bingung dengan ayah. Seorang perempuan pernah cerita pada saya, Romo, saya menikah tidak mau diantar oleh ayah. Padahal kan kebanggaan seorang ayah toh bisa mengantar putrinya ke depan altar. Ini putrinya gak mau sama sekali. Sampai ayahnya minta-minta, no dad, I'm really hurt with you. Saya gak bisa. Saya merasa kau selama ini bukan ayahku. Saya gak punya papa. Sampai seperti itu. Sampai kemarin saya harus ngobrol dengan suami istri. Suaminya keras, istrinya lebih keras lagi. Yang menderita siapa? Anak. Sampai saya tanya, anaknya cuma satu padahal perempuan. Sampai saya tanya anaknya, nak, kamu masih berdoa? Masih, Romo, sampai sekarang. Apa yang kamu doakan? Saya hanya berdoa satu, supaya mama papa berdamai. Edun, kata saya. Ini anaknya yang lebih baik daripada orang tuanya. Keras dua-duanya. Tersinggung. Saya kepala keluarga. Kemarin saya ingin memberikan kesaksian juga toh tentang selingkuh itu indah. Ada Pak Sutri yang memberikan kesaksian. Dan Pak Sutrinya itu perempuannya sangat protektif. Sangat posesif juga kepada suaminya. Jadi suaminya itu kalau terlambat pulang langsung suruh duduk. Duduk, Pak. Ini asli, dia kesaksian. Sampai suaminya, iya betul pastor. Sampai ditanya, lu telat kenapa? Di mana macetnya? Sampai segitunya. Sampai Romo, saya itu harus membuktikan bahwa di kantor saya itu gak ada perempuan. Saya bawa istri saya ke kantor. Baru sedunia ini satu-satunya yang bawa istri ke kantor itu cuma saya. Dan dia itu selalu telepon saya, sedang ngapain? Di mana? Sampai saya pernah Romo nyetir, saya itu dengerin radio. Di radio itu penyiarnya perempuan. Si istri telepon. Lalu istri berkata, itu suara perempuan siapa? Penyiar, kata dia itu. Lalu istrinya ngomong, memang saya seperti itu, Romo. Saya tekan suami saya. Saya keras pada suami saya. Saya tidak mau suami saya bohong pada saya. Gak ada itu. Maka kalau dia benci kepada suaminya, satu kata yang dia katakan hanya apa? Cerai. Lalu saya lihat ke belakangnya, Bu, kenapa seperti itu? Sejak kecil, dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya lari. Dan sampai detik itu dia tidak tahu ayahnya siapa. Sampai detik itu. Begitu bencinya dia dengan ayahnya. Sampai dia takut kalau suami saya seperti ayah saya. Dia luka. Sampai suami ini begitu baiknya. Suaminya baik banget. Setelah dilihat, kenapa begitu baik? Dia kali dari keluarga ideal banget. Ayahnya sangat menyayangi ibunya. Dari keluarga yang ayahnya sangat menghormati ibunya. Dari keluarga ayahnya yang sangat banyak berkorban untuk ibunya. Dan bapak ini percis seperti itu.
Dia mengatakan, Romo, saya sudah diusir 2 kali. Sampai kalau diusir itu betul, tasnya ditaruh di luar. Lu pergi. Sampai saya kan sebagai laki-laki, saya nggak terima. Saya mau tunjukkan, saya juga punya power. Saya tidak mau yang ketiga kalinya. Sampai saya ngomong, Mah, lu ngusir sekali lagi, lu akan tahu siapa gue. Dan istrinya digituin, apa yang terjadi? Istrinya, ya, pergi sekarang. Lalu suaminya ngomong apa? Oh, kalau begitu, kamu sekarang sudah 3 kali ngusir saya. Lalu si bapak itu sempat sampai suatu titik, Romo, saya tidak tahan lagi. Di saat dia usir saya bawa baju saya ke bagasi mobil. Tapi pada saat saya naruh di bagasi, saya nangis, Romo. Saya nangis. Kenapa? Saya ingat anak saya. Saya ingat anak saya. Demi anak saya kembali lagi ke rumah. Dan istri saya menang. Saya tetap mengalah. Dan akhirnya mereka dibereskan lewat marriage encounter. Mereka akhirnya menjadi hebat. Istrinya jadi berubah, berbeda banget. Jadi lihat di sini, kalau luka tidak dibereskan mempengaruhi.